Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Qarib pada malam hari ini. Kemarin sudah menerangkan tentang masalah penyembelihan. Intinya penyembelihan itu ada dua macam. Ada hewan yang bisa dikuasai, artinya hewan yang jinak, maka penyembelihan itu harus pada bagian leher dengan baik dan sempurna. Dua, hewan yang liar yang tidak bisa dikuasai, tidak bisa dipegang, maka penyembelihannya itu boleh di bagian mana saja. Bisa ditembak, termasuk ditombak, dipanah, asal matinya hewan tersebut sebab luka itu. Ini seperti itu. Karena untuk hewan hal-hal kalau selain hewan, makanan yang kita konsumsi tapi yang sifatnya nabati, itu asal tidak membahayakan, tidak mengandung racun katakan, tidak membahayakan akal, tidak membahayakan jiwa, itu semuanya halal. Pada dasarnya semuanya halal. Segala jenis dedaunan itu asal tidak membahayakan akal, jiwa, moral, itu semuanya bentuknya halal. Maka kan kemudian ketika ada dalam bahasa Arab afyun, daun ganja katakan, itu karena berpendapat bahwa itu merusak jaringan saraf akal, maka kemudian daun ganja itu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut syara dan seterusnya. Kita teruskan kembali untuk at'imah. Faslun utawi kiku fasol siwiji fi ahkamil at'imati kang tetap ing dalam neraka piro-piro panganan al halali kang halal min saking at'imah wa ghairihi lan liyane kang halal. Pasal ini menerangkan makan-makanan ya yang halal dan haram, tapi dari jenis-jenis hewannya. Kalau jelas kalau masalah nabati tumbuhan itu karena memang ada dalil dalil umum bahwa khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Apapun yang ada di atas muka bumi ini memang diciptakan untuk kemaslahatannya manusia. Tapi kemudian syariat itu menentukan supaya manusia itu tidak israf, tidak berlebih-lebihan kan, kulu washrobu wala tusrifu. Untuk ada syariat-syariat yang memang melarang beberapa hal yang tidak diboleh dimakan, dan ada beberapa tata cara memang yang untuk mengkonsumsi sesuatu harus melalui proses. Jadi ada zatnya yang halal, prosesnya, ya ada zatnya, prosesnya, dan yang paling lagi ada lagi cara mendapatkannya. Ini juga berpengaruh sekali karena kadang barang halal, barang bagus, tapi cara mendapatkannya kemudian dengan cara-cara yang tidak baik itu juga menjadi haram dari sisi cara mendapatkan. Kalau ini kita bahas tentang masalah zat. Wa kullu hayawanin utai saben-saben hewan, semua hewan ini. Istatobathu, kang milang bagus, kang milang enak, yang menganggap ini adalah enak ing hewan soal Arab, wong Arab, standarnya itu adalah orang Arab. Siapa Arab itu? Alladzina ya wong akeh, hum kang utawi alladzina iku ahli sarwatin, ahli sugih, orang yang memang punya uang ya. Kalau orang miskin kan kadang-kadang beda. Orang miskin itu nanti makan tikus juga dianggap enak. Khosbin lan kejembaran, watibain lan watak salibatin kang selamat, watak yang selamat yang bagus, bukan watak yang punya kelainan.
warufahiyatin lan kejembaran. Jadi standarnya adalah orang Arab, di mana orang Arab ini orang Arab yang memang standar termasuk kategori orang Arab orang-orang kaya. Artinya bukan orang-orang yang dalam kondisi terjepit. Kalau orang kondisi terjepit itu kadang-kadang makan apapun mau jadinya. Makanya kemudian standarnya adalah orang-orang yang punya banyak uang. Jadi makan itu benar-benar milih. Iku fahuwa mengkotawi kulu hayawan, semua hewan itu iku halalun halal. Jadi apa saja yang dianggap oleh orang Arab itu adalah sesuatu yang enak, sesuatu yang baik, maka itu halal. Illa ma angin hewan, illa ma angin barang, ay hayawan. Nun tegese hewan. Waroda kang tumeka apa syar'u syara' bi tahrimihi kelawan haram memang. Kecuali memang ada syarak yang mengharamkannya. Ada dalil-dalil syarak yang mengharamkan hewan itu bahwa memang tegas ini adalah termasuk kategori hewan halal. Hewan haram. Maka menjadi haram hukumnya otomatis. Contohnya apa ya? Khimar ahli. Ya, bighal. Khimar ahli itu memang khimar jinak itu memang dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh. Kenapa? Karena hewan tersebut itu membantu aktivitas manusia, maka tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, nanti habis. Yang dihalalkan malah justru khimar wahsy, khimar yang liar. Itu dihalalkan, tapi yang ahli nggak boleh. Ini contoh. Ini ada syarat yang melarang seperti itu. Fala yurja'u maqara dan balekake apa fihima listitobatihim maring oleh milang-milang enak wong Arab lahu maring ma. Ketika ada sesuatu yang oleh syarak kemudian dihukumi haram, maka hukum tidak dikembalikan lagi kepada istitobatnya orang-orang Arab, tidak. Jadi hukum istitobatul Arab itu kalau hewan-hewan yang memang tidak ada keterangan hukum yang jelas, yang syarih. Kalau ada keterangan hukum yang syarih, maka kalau itu haram ya haram, itu otomatis. Kalau ada keterangan kayak hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa mu'hila li ghairil bahi wal munkhaniqatu wal mawqutatu dan seterusnya. Itu kalau keterangan seperti itu otomatis itu nasnya jelas bahwa hewan-hewan itu hukumnya haram. Kalau kemudian tidak ada dalil yang jelas tentang keharamannya, maka ukurannya adalah istitobatnya orang Arab. Orang Arab menganggap, wah ini enak ini. Ini sesuatu yang enak, bagus. Tapi orang Arab yang ahli sarwah, ahli orang-orang kaya, bukan orang-orang yang kepepet. Wa kullu hayawanin itu sama-sama hewan istakhabasathu aku lu hayawan itu semua hewan istakhabasathu kang milang-milang jember ing hewan sapa Arab wong Arab adahu tegese milang wong Arab ing ma khabithan ingkang jember iku fa wa mutima iku haramun haram. Jadi semua hewan yang oleh orang Arab itu dikatakan itu adalah sesuatu yang jelek ini, tidak standar ini, tidak masuk. Artinya orang Arab itu menganggap itu adalah sesuatu yang jember yang tidak boleh, maka hewan tersebut hukumnya haram. Illama angin hewan, angin barang waroda kang tumeka apa syar'u syara' bi ibahatihi kelawan menangake ma. Kecuali hewan-hewan yang memang syarak datang ada dalil sharih itu adalah boleh, ibahah, dibolehkan. Fala yakunu mengora ana apa iku haraman haram, maka menjadi tidak haram. Walaupun orang Arab mengatakan ini sebenarnya, tapi ada keterangan hukum yang jelas bahwa itu adalah sesuatu yang boleh. Syarak benar-benar membolehkannya bahwa itu adalah halal. Maka ketika seperti itu tidak dikembalikan lagi kepada orang Arab, tapi kepada nas. Jadi nas itu tetap yang menjadi paling utama. Ketika nas tidak ada, baru kemudian kebiasaan orang Arab. Fala yakunu mengorana pema iku haraman haram. Ketika kemudian ada dalil-dalil yang datang untuk membolehkan, maka itu tidak menjadi haram, otomatis halal. Wa yahrumulan haram boleh. Minas sibai saking satu kala hewan-hewan buas apa mah hewan lahu kang iku tema nabun utawi
siung, gigi taring. Hewan yang kategori buas itu yang diharamkan adalah hewan-hewan yang memiliki gigi taring. Sinun tegese untu gigi kowiyun kang kuat. Yaitu kang natoni apa ma bihi kelawan nab alal hayawani ngatas hewan kang liyo, ada hewan lain kaasatin seperti seperti singa ya, wanamirin lan leopard, macan tutul. Jadi hewan-hewan yang punya sifat buas dan memiliki gigi yang kuat, gigi taring yang kuat, yang mana gigi taring yang kuat itu bisa melukai kepada hewan lain seperti singa ataupun leopard atau harimau, maka hukumnya haram. Ini yang kategori hewan. Wa yahrumu lan haram minat tuyuri saking mirip manuk. Kalau jenis burung ini berarti yang terbang. Kalau unggas itu berarti bersayap, berkaki dua, berbulu, tapi tidak bisa terbang, maka hukumnya halal itu. Ayam, bebek, angsa, mentok. Kalau bisa terbang, tuyur kategorinya. Maka ada kategori wa yahrumu lan haram minat tuyur sing pira-pira manuk apa ma barang. Haram apa ma barang atau manuk. Lahu kang iku katuwe ma mihlabun utawi cakar, cengkeram. Jadi yang diharamkan dari kategori burung, hewan-hewan yang terbang ini adalah hewan-hewan yang memiliki cakar yang mencengkeram. Bikasril mim iklan kasrul mim, wa fathil lam lan fathil lam. Mihlab ay dhufrun tegese kuku. Qawiyun kang kuat. Qawiyun kang kuat. Ya jerahu kang natoni apa ma bihi lawan mihlab. Yang mana burung ini akan melukai dengan apa? Dengan mihlab itu. Kasokrin kaya soker, burung jawali, abazin lan alap-alap. Burung alap-alap ya, wasyahin lan. Ya, burung-burung yang apa? Nah, ini jenis-jenis burung kalau di sini ada burung apa? Jelas itu raja wali, ada alap-alap yang elang termasuk ini. Kasokrin kayak elang ini. Manuk bidu itu elang, wabazin lan alap-alap. Wasyahin dan burung syahin, ini nama-nama burung. Ini yang mempunyai cakar mencengkeram. Selain itu, kalau tidak seperti itu, kalau kemudian ciri-cirinya ketika makan itu ciri-cirinya apa? Tidak mencengkeram, tapi hanya dipatuk, bertangger, kemudian matuk, ya. Itu ciri-ciri jenis-jenis burung haram kayak burung dara, termasuk burung yang kecil itu burung apa perkutut, deruk dan lain-lain. Ini burung-burung tersebut yang tidak punya kuku yang mencengkeram ini, tidak mencengkeram kepada untuk melukai ini, hanya dengan paruhnya, maka boleh. Ya. Termasuk burung prit dan sebagainya yang kecil-kecil itu masuk kategori yang boleh. Tapi dengan syaratnya disembelih. Walaupun kalau liar berarti nanti disembelih bagian mana saja, mungkin ditembak dan sebagainya. Wa yahillu lan halal lil mutiri kata wong kang kasereng, orang yang terpaksa ini dalam kondisi darurat. Mutir, orang yang terpaksa. Siapa mereka? Wa huwa ta mutiri kuman wong, yaitu orang khofa kang wedi, kang kuwatir sapa man. Ala nafsihi ngatasé awak dhewe keman al halaka ing rusak. Min adamil akli saking orang mangan, yaitu orang-orang yang khawatir terhadap dirinya sendiri, bok sampai-sampai dia nanti mati ketika tidak makan. Itu namanya kategori mutir orang yang terpaksa sekali kondisi darurat. Orang yang kondisi seperti itu fil maswati dalam tingkah luwe ketika kelaparan, takut mautan ing mati ya, takut mati au maridon atau loro sakit makhufan kang den wedeni au ziyadata maradin atau tambah penyakit awing kita rofakotin atau kepegot saking konco rombongan, nanti dia kalau tidak makan nanti akan ketinggalan sama teman rombongannya. Terus walam yajid lan orang nemu sopo mutir, orang yang terpaksa itu maing barang, tidak menemukan sesuatu apapun, yakuluhu kang mangan sopo mutir ingma halalan halal. Jadi halal bagi orang yang kondisi terpaksa
Kondisi terpaksa itu ukurannya seperti apa? Orang-orang yang takut terhadap dirinya akan kerusakan atau kematian ketika tidak makan. Ya, orang yang lapar, laparnya itu sampai bisa mengakibatkan dia nanti mati atau sakit yang mengkhawatirkan atau tambah sakit, atau nanti dia akan ketinggalan dengan rombongan, akhirnya dia terpencil sendiri artinya, dan tidak bisa menemukan sesuatu apapun yang halal dimakan. Maka halal baginya apa? Apa ayak kula yen to mangan sapa mutir minal maitati saking maitah maling par al muharramati kang den haramaken alih mutir. Maka dihalalkan baginya untuk memakan sesuatu ya, bangkai atau pokoknya apa yang diharamkan itu boleh baginya. Tapi ma ing barang, ukuran yang dibolehkan seberapa? Ma ing barang Aisyah antri sing suci ya suddu kang buntoni sapa mutir bihi kelawan ma rum kohu ing ruweh mutir. Ai baqiyata ruhihi tegese ing sekiranya ruweh mutir, tetep ruh. Artinya memakan sesuatu itu tidak sampai kemudian banyak sekali sampai kenyang, tidak, tapi hanya untuk menjaga sampai ruh itu tidak keluar, tidak sampai kemudian ruh itu lepas menjadi mati, tidak. Dia boleh memakan sesuatu ya dari yang diharamkan, baik itu adalah bangkai ataupun sesuatu yang diharamkan itu nanti boleh dia makan, tapi ukuran yang diperbolehkan itu hanya mayasuddu bihi rumqau, sesuatu yang bisa mencegah ruh tidak sampai keluar, artinya memberikan efek kekuatan, tidak sampai mumpung boleh makan sebanyak-banyaknya, enggak seperti itu. Nanti kalau seperti itu jatuhnya malah menjadi haram. Walana laniku kadue kita, tadi selesai detik. Walana laniku kadue kita pembahasan baru. Walana laniku kadue kita bagi kita maitatani utawi bangkai loro. Ada dua bangkai. Halalani kang halal karone. Kita dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai. Wahuma utawi maitatani ku asamaku iwak wal jarodu lan walang. Yang pertama yaitu ikan. Ya, kategori ikan. Ikan itu adalah hewan yang habitatnya adalah di laut atau di air intinya. Hewan yang habitat aslinya tempat tinggalnya adalah air. Itulah disebut ikan. Dengan jenis. Nanti berbeda dengan singa laut, kemudian ada banyak hal lah. Nanti kategori ikan bukan itu. Nah, nanti kalau kemudian ada sesuatu yang memang amfibi, yang memang tempat tinggalnya itu bisa tidak hanya di air, bisa juga di darat. Di darat juga dia bisa hidup dengan benar-benar hidup ikhtiar, tapi kemudian di laut juga dia bisa hidup atau di air juga dia hidup ikhtiar, maka kategorinya bukan sama. Wal jarodulan walang, belalang. Jadi ada dua kategori hewan yang dihalalkan bangkainya. Pertama yaitu jenis ikan, yang kedua adalah belalang. Belalang tapi kalau jangkrik sudah beda, bukan kategori carot. Walana lan iku kadue kita damani utawi getih loro halal kang halal karone. Jadi semua darah itu adalah sesuai dengan ayat Al-Qur'an Nas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan bagi kita yaitu bangkai dan darah. Darah yang diharamkan di sini yaitu damam masfuha, darah yang mengalir. Nah, di sini ada dua kategori darah yang dihalalkan. Walani kodhe damani getih loro halal kang halal karone. Wahuma te karone damani iqal kabidu ati wati halulan limpa. Nah, darah yang dimaksud yaitu darah yang menggumpal di dalam tubuh hewan yang kita sebut dengan hati itu adalah kabid. Ada juga limpa. Ini kedua-duanya itu sebenarnya materinya adalah darah, tapi itu sudah menggumpal di dalam tubuh hewan. Maka kemudian ketika hati ini kemudian kita blender menjadi cair lagi, maka itu benar-benar darah. Maka ketika sudah menjadi darah seperti itu kembali ke wujud semula, maka tidak boleh menjadi masfuhan, maka tidak boleh menjadi najis lagi. Maka tidak boleh. Maka untuk ini ditegaskan ya, untuk keterangannya ini penting sekali bahwa
Ketika kita bikin bakso, kan darah kita giling ini, daging kita giling. Ini tolong hati itu jangan ikut. Sebab nanti kalau hati ikut digiling, di blender menjadi cair kembali, maka akan malah mempengaruhi kehalalannya. Karena ada pendapat ketika kembali menjadi cair, maka dia akan menjadi sesuatu yang najis kembali. Karena sudah tidak menggumpal, sudah mencair. Maka kadang ada yang memang wah lumayan untuk darahnya sekalian hatinya sekalian pokoknya yang kayak hati limpa dan sebagainya yang darah membeku di dalam tubuh itu ini sekalian ikut di blender, sekalian ikut dimasukkan ke tempat penggilingan daging supaya nambah warna coklatnya kan itu supaya lebih menerai. Oh malah nggak boleh. Ini harus dipahami betul ini. Dan ini banyak terjadi. Al-kabid wa tihal. Ini halal, kabid dan tihal. Itu sudah benar-benar halal. Karena bukan damam masfuha. Menggumpal dari sananya. Yang diharamkan itu adalah damam masfuha. Darah yang mengalir, kemudian kita bekukan, kemudian dimakan. Kalau dulu namanya marus kalau dalam. Dan saya pernah melihat satu tayangan di televisi kalau nggak salah Indosiar itu di Telusur kalau nggak salah itu ada memang proses pembuatan darah-darah seperti itu diwadahi dimasukkan ke ember kemudian dibekukan kemudian sampai proses dimasak dan dijual dan itu memang benar-benar terjadi dan itu sesuatu yang haram itu nggak boleh. Waqad urifalan teman-teman dan warwi min kalamil musannif saking dari musannif gunain dalam kene. Waqad urifalan teman-teman dan warwi min kalamil musannif saking kalamil musannif gunain dalam kene. Wa fi malan dalam barang sabaqong sing apa ma. Apa sing urifa? Apa anal hayawan satamna hewan iku ala salasati aqsami terlebih berbeda tuntuman. Sudah dari keterangan-keterangan Ki Musannif di atas ini bisa kita pahami kesimpulannya bahwa hewan itu ada 3 jenis, ada 3 kelompok. Ahaduha dari salah sijine iku ma barang layu kalau kang ora den pangan. Apa mak? Yang pertama hewan yang memang sama sekali tidak boleh dikonsumsi. Fadhabihatuhu mongko utawi sembelihane ma wa mayitatu lan batange ma iku sawon sama. Disembelih ataupun tidak sama-sama haram. Katakan harimau. Wah ini harimau disembelih loh ini. Ya tetap haram karena tidak dari sana singa tetap haram. Disembelih ataupun tidak itu hukumnya tetap haram. Wasani utai kambing pindo. Yang kedua, ikuma barang yuk kalu kang den pangan apa ma. Fala yahilu mongko ora halal apa ma illa bitadqiyati yang kelawan nyembelih syariati kamu syarat. Nah, yang kedua ini adalah hewan-hewan yang memang halal bisa dimakan artinya. Hewan-hewan yang memang halal untuk bisa dimakan. Maka tidak bisa dimakan, tidak halal dimakan kecuali harus melalui proses penyembelihan secara syar'i. Sekarang penyembelihan syar'i itu sedang digalakan sekali ini. MUI sudah menetapkan ada standar sertifikat juleha, juru sembelih halal. Dan itu memang penting karena ini berpengaruh sekali. Orang-orang dulu ketika mau nyembelih ayam saja datang ke masjid musola udah bawa ayamnya, bawa pisau yang udah diasah lah, sangat tajam. Mohon maaf Pak Yai minta disembelihkan. Saking hati-hatinya orang dulu. Tapi sekarang di RPH Rumah Pengawasan Hewan kita kadang-kadang nggak tahu ini orang yang nyembelih sholat apa enggak. Itu kadang-kadang kita nggak mikir. Wasali itu tekang ngaping telu yang ketiga iku mah barang tahilu kang halal apa maitatuhu bangkai nyama kasamaki kaya iwak wal jarudilan belalang. Yang ketiga jenis kategori hewan yang ketiga adalah hewan-hewan yang memang bangkainya juga halal yaitu yang masuk kategori ikan dan belalang. Inilah bentuk-bentuk hewan at'imah makanan yang proteinnya protein hewani yang bisa kita konsumsi bisa kita nikmati itu memang banyak tapi kita harus mengikuti aturan-aturan baik cara penyembelihan dan ada memang yang secara jelas nasnya memang dilarang itu tidak boleh dimakan. Kalau kuda bagaimana? Kuda termasuk kategori hewan yang boleh dimakan kuda. Yang tidak boleh itu khimar yang ahli, khimar yang rumahan, khimar-khimar jinak. Kenapa Nabi melarang itu? Karena memang itu membantu sekali kepada aktivitas manusia. Nanti kalau dikonsumsi habis juga nanti akhirnya.
Mungkin seperti itu untuk malam hari ini, mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.